pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya kita kok bisa melihat warna. Cahaya yang kita lihat yang berwarna putih sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa panjang gelombang. Jadi cahaya itu merupakan gabungan dari panjang gelombang merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Karena dia itu terdiri dari beberapa panjang gelombang, maka kita melihatnya sebagai cahaya yang berwarna putih. Contohnya adalah cahaya matahari atau cahaya dari lampu senter yang warna putih ya, atau cahaya dari bohlam di rumah kita. Jika cahaya dilewatkan pada suatu larutan atau suatu benda, maka yang terjadi adalah benda itu mengabsorb atau menyerap beberapa panjang gelombang cahaya. Misalnya, benda yang dilewati oleh cahaya itu adalah benda yang berwarna biru, maka keseluruhan panjang gelombang yang berasal dari cahaya itu diserap oleh benda, kecuali warna biru yang diteruskan. Nah, warna biru itu kemudian ditangkap oleh mata kita sehingga kita berkesimpulan dan bisa melihat bahwa warnanya dari benda yang kita lihat itu adalah berwarna biru. Dalam aplikasi analisis kimia, misalnya kita punya sampel kita itu ada beberapa ion, misalnya ion Cu dan ion Fe, maka itu bisa dianalisa secara fotometri. Nah, misalnya kita anggap bahwa ion Cu di dalam larutan kita itu kita bisa melihat bahwa ion Cu dalam larutan kita itu adalah ion yang berwarna biru. Dan ion lainnya itu tidak berwarna biru. Oke, saya contohkan misalnya ini ion Fe yang saya gambarkan berwarna merah. Maka ketika sampel itu diberi suatu cahaya, maka yang terjadi adalah sampel otomatis seperti benda-benda yang ada di sekitar kita. Sampel itu juga akan menyerap cahaya. Apa yang dia serap sesuai dengan warnanya. Kalau dia itu berwarna biru, maka semua gelombang cahaya, panjang gelombang pada cahaya itu diserapnya, kecuali warna biru yang diteruskan, sehingga kita bisa melihat larutan itu berwarna biru. Untuk analisanya, karena kita itu menginginkan misalnya cuma ingin menghitung Cu dalam sampel. Kita tahu bahwa Cu itu berwarna biru, maka yang kita lakukan adalah kita menggunakan suatu alat tertentu dan kita mengkondisikan alat itu supaya dia mempunyai panjang gelombang biru. Sehingga yang bisa dideteksi, yang bisa dilihat oleh alat itu dalam larutan sampel itu hanya molekul atau ion yang berwarna biru. Sedangkan molekul atau ion yang tidak berwarna biru, misalnya di sini adalah merah, dia akan terabaikan. Dengan demikian kita akan tahu berapa jumlah atau konsentrasi suatu senyawa dalam larutan. Oke, apa alatnya dan bagaimana alat itu bekerja? Kita akan bahas secara lengkap di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas formatif.